Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ilyas Maulana SPD. Nama panggilan panggil saja Bapak Ilyas. Saya mengampu mata pelajaran sejarah untuk kelas 10. Maka dari itu, marilah kita awali pembelajaran sejarah ini. Sudah diketahui bersama bahwa sejarah adalah peristiwa masa lalu, kejadian atau peristiwa masa lalu yang di dalamnya berkaitan dengan waktu dan tempat, yang menjelaskan kapan dan di mana. Untuk mempelajari sebuah sejarah, tentu perlu adanya konsep berpikir dalam sejarah. Konsep berpikir dalam sejarah dibagi menjadi 3, yaitu ada konsep diakronik, ada konsep sinkronik, ada konsep ruang dan waktu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan salah satu dari 3 konsep tersebut. Salah satunya adalah konsep diakronik. Apa yang dimaksud dengan konsep diakronik? Diakronik berasal dari kata Latin atau dari bahasa Latin yang artinya adalah dia, artinya melalui, dan chronisius artinya waktu. Sehingga kalau digabungkan berarti artinya melalui waktu. Menurut John Galtung, ilmu sejarah termasuk ilmu diakronik karena sejarah adalah meneliti gejala-gejala dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sehingga diakronik adalah sebuah peristiwa yang ada hubungannya dengan peristiwa sebelumnya, dan peristiwa itu tidak akan pernah muncul tiba-tiba dan tidak pernah muncul dengan sendirinya. Mempelajari konsep diakronik ini sangat perlu dalam membantu kita untuk memahami sebuah sejarah. Karena apa? Karena mempelajari konsep diakronik ini akan membantu kita mempermudah dalam menghafal, menjelaskan runtutan waktu dalam sebuah sejarah. Anak-anakku sekalian, contoh dari konsep berpikir diakronik dalam sejarah ada contohnya, yaitu sejarah tentang kondisi Yogyakarta pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai dengan 1945. Kondisi Yogyakarta pada masa revolusi di tahun 1945 dan sampai 1949. Itu adalah contoh sejarah yang menggunakan konsep berpikir diakronik, dikarenakan di situ ada runtutan waktunya, yang di dalam setiap runtutan waktunya itu menceritakan peristiwa, yang peristiwa itu berkesinambungan dengan peristiwa selanjutnya, sehingga peristiwa yang terjadi di Yogyakarta itu tidak muncul dengan sendirinya. Pasti ada peristiwa lain, peristiwa sebelumnya yang mendukung munculnya sejarah peristiwa di Yogyakarta pada masa kependudukan Jepang, Yogyakarta pada masa kependudukan Jepang, Yogyakarta pada masa revolusi. Nah, itulah yang disebut dengan konsep diakronik dalam mempelajari sejarah. Konsep diakronik ini perlu kita pelajari untuk menghindari anakronisme sejarah atau kesalahan menyebutkan zaman, kesalahan menyebutkan waktu, kesalahan menyebutkan tempat dalam mempelajari sejarah. Itu yang disebut anakronisme sejarah. Sehingga perlu kalian hindari anakronisme sejarah itu dalam mempelajari sejarah dengan cara memahami dan menggunakan konsep berpikir diakronik itu.
Nah, selanjutnya kalian bisa mencari contoh konsep berpikir diakronik itu. Sejarah yang menggunakan konsep berpikir diakronik, baik sejarah nasional, sejarah proklamasi, sejarah Indonesia dan lain sebagainya. Silahkan kalian cari konsep bentuk sejarah yang menggunakan konsep berpikir diakronik itu. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.